kamu, apa kabar? Anggi apa Cumit nih? Anggi ya, oke. Gimana Anggi? Abis jalan-jalan kemana aja nih? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Pandemi udah nggak jalan-jalan sekarang. Kan virtual. Iya, virtual udah keliling dunia lah kalau virtual. Lihat-lihat aja. Sesejak pandemi, oh udah ya. Oh iya. Lihat Google apa aja ada di situ. Oke. Terus spending pandemi ngapain aja dong? Beresin film. Beresin film, terus apa namanya? Ya udah. Kadang-kadang kan kita juga harus adaptasi sama situasi-situasi yang terjadi. Terus sekarang lebih punya waktu buat organisasi. Harusnya organisasi jaya dong ya, sekarang jaya-jayanya ya nggak sih? Ya kan? Harusnya masa itu kan kita mulai rapi-rapi. Itu dah. Administrasi, sistem. Kita punya waktu buat mikir, ya nggak? Kamu lagi ngapain? Ngelamun. Waktunya banyak. Cuman ya kerjaan-kerjaan kecil-kecil apa yang tapi yang senang-senang lah ya, senang-senang cuman repotnya setengah mati ya ngerjain kecil aja. jarak jauh men. Virtual soalnya ya. Itu bukan gitu juga sih, gue rasa ya mungkin itu ada pengaruh. Cuman nomor satunya itu apa yang kita udah terbiasa tiba-tiba nggak berjalan seperti itu banyak repotnya ya gitu ya. Kayak hal sepele banget gitu, nggak bisa dilakuin, bikin frustrasinya kan lebih situ. Itu kayak gue pernah nih ke Seleo kaki, lagi jalan-jalan hiking gitu kan, pemandangan indah segala macam indah, tapi masa gue tinggal di mobil kan bego, jadi udahlah jalan-jalan, tapi cuman buat ceritanya lompat kecil aja, caving gue cakep gila-gilaan, yang lain pada jalan kan nggak gimana ya, tuh sakitnya kurang lebih gitu dah, lu harus adjust gitu kan. Persis gitu. Nah, Mbak, kamu sendiri sebenarnya starting as a woman director. Itu gimana sih? Gimana ya? Itu ya sekolah-sekolah aja sih, maksudnya kan dari sekolah, gara-gara seneng cerita, terus udah gitu. Ya, tadinya sastra Inggris gitu ya, cerita lah pokoknya bercerita, terus kemudian bercerita dengan audiovisual gimana, sekolah lagi gitu ya. Nah sebenarnya sekolah paling dahsyatnya itu ketika mulai kerja gitu. Lapangan. Apa yang bikin kamu bertahan jadi sutradara? Itu karena cinta aja sama film, sama cara bercerita yang lengkap gitu loh, dan kerja sama di set gitu kan. Kolaborasi, hasilnya apa yang kita bayangin nanti jadinya kayak gimana, semuanya berkaitan, cara kerja kita, tim kita, environment, universe ya kan, gitu. Itu religius banget sih sebenarnya, saban-saban berdoa mudah-mudahan gak hujan ya kan gitu. Gila banget. Nah, kamu gini apa? Gantian. Nah, kamu kenapa mau jadi sinematografer? Awalnya apaan? Kalau aku kan sebenarnya niatan waktu awal sekolah itu kan karena kita nggak tahu apa-apa juga ya soal film gitu kan. Awalnya maunya jadi sutradara. Tapi buatku tuh ada satu catatan khusus gitu, kayak mau jadi sutradara itu setelah ngikutin perjalanan di kampus gitu. Buatku kayaknya jadi sutradara itu nggak bisa langsung deh, karena kita butuh banyak tahu tentang ilmu kehidupan. Terus apalagi film gitu, rasanya kalau film terus kita nggak kenal ilmu kehidupan, gimana rasanya sakit, gimana rasanya senang, gimana rasanya ketawa gitu kan, itu kayaknya butuh perjalanan yang cukup panjang gitu, nggak cuman sekedar ilmu film. Nah akhirnya ada di satu masa aku ngelihat, wah kayaknya ini menarik gitu ya, sinematografi itu menarik. Aku kan juga lulusan IPA, jadi waktu masuk ke kampus gitu terus belajar sinematografi, buatku kayaknya itu relate sama sekolahku dan aku senang gitu kan, ada ilmu fisika, matematika, kimia gitu. Nah ini yang bikin aku menurutku wah ini kayaknya menarik nih gitu. Tadinya mau jadi astronot. Sama ya ampun, gue SD mau jadi astronot persis. Dan waktu aku ambil sastra ya, itu kan aku IPA juga. Wah kehilangan apa segala macam matematika dan fisika dan bla bla bla. Tapi menemukan sesuatu gitu bahwa loh kenapa gue nggak tahu ini dari dulu ya, maksudnya emang seneng baca dari dulu ya, tapi kan bukan sebagai sesuatu yang dipelajari seperti itu gitu kan, dan sangat menarik dan sehingga itu menurutku sih banyak kasih ini ya insight gitu, dan film itu lengkap. Kenapa kepingin ke film, karena dia bercerita
dengan semua yang aku Medium. suka, ada tekniknya, ada artistiknya, ada kemajuan teknologinya kan terus ya kita terus dipaksa untuk Iya. untuk evolve gitu kan, untuk terus mengikuti perkembangan dan juga kita mengamati, observe gitu. Itu tadi ya soal entah psikologi kayak entah politik, sosial segala macem gitu-gitulah ya. Itu yang sangat menarik gitu. Awalnya sih sebenarnya dari ini sih dokumenter sebenarnya. Tapi itu menarik sih emang. Dokumenter tuh emang Awalnya dari dokumenter. emang ngisi banget kan gitu. Apalagi Yang sangat menarik waktu itu tuh seri dokumenternya Ring of Fire itu loh yang Indonesia itu yang Ring of Fire. itu yang bikin apa? Wow, bule-bule ini bikin semacam itu dari tahun 70-an. Dan waktu itu aku kan cukup tertarik antropologi, jadi ketika lagi sekolah lagi tuh ngambil itu, ini jangan sampai terjadi nih yang terjadi di Amerika Selatan pada kita. Padahal itu sedang atau sudah kan. Tapi akunya yang waktu itu nggak jadi kesana gitu mulai. kamu ngambil antropologi ya? Enggak sih, liberal studies kan, tapi kan maksudnya di dalamnya terserah aku mau ngisi apa aja, termasuk antropologi itu gitu loh. Dan film, editing segala macam kan menyenangkan sekali di sekolah. Gitu. Aku sempat juga sempat juga belajar dari kacamata antropologi ya gitu. Maksudnya waktu dulu awal-awal waktu aku juga masih kuliah, terus aku sempat diajakin di satu kampung terus mereka idenya gitu bagaimana pengamatan antropologi visual menjadi satu gerakan. Nah, buatku itu penting banget menjalin komunikasi antara makernya itu masyarakat, terus ditonton publik sama integrasi sama pemerintah. Itu keren sih, cakep. Akhirnya jadi ada komunikasi. Terus dari film, ini kayaknya menarik banget ya. Sebenarnya film tuh nggak cuma sekedar hiburan. Ini yang menarik buatku sekarang. Ini yang akhirnya aku rasain gitu. Film tuh sebenarnya nggak cuma sekedar hiburan, tapi film membawa misi gerakan itu juga menarik gitu. Mungkin makanya ini film ada di undang-undangnya gitu kan. Jadi kalau film dipakai macam-macam sebenarnya ini bisa banget Bisa gitu. banget. Mungkin emang awal-awalnya banyak dipergunakan itu ketika dia jadi populer saat tahun-tahun perang-perang dunia itu kan. Cuman maksudku kalau aku juga sama seperti itu. Kenapa antropologi dan karena itu kalau aku kan senang sekali sama tradisi, sama akar ya, cerita, kisah-kisah segala macam dan kehidupan masyarakat sebenarnya. Itu yang seringkali juga ditulis dalam sastra, karya-karya sastra besar gitu-gitu kan. Dan itu yang aku sangat-sangat tertarik gitu. Nah, mungkin kalau kita bicara soal perempuan filmmaker nih, kenapa apa yang membuat what it takes to become a women cinematographer in Indonesia? Apa challenge-nya? Kenapa kamu pilih itu? Karena kan itu kan basically kan kebanyakan cowok ya gitu. Gimana tuh? Kalau dulu itu kan sebenarnya kayak dikit banget ya waktu maksudnya aku masuk kuliah kok nggak ada ya perempuan gitu. Maksudnya perempuan ada tapi bisa kita lihat kayaknya nggak ada yang pegang untuk layar lebar. Jadi sampai jenjang layar lebar tuh kok kayaknya nggak ada gitu. Ini siapa ya gitu. Maksudnya siapa nih panutanku gitu. Maksudnya yang bisa aku ikutin gitu untuk perempuan-perempuan gitu. Nah, itu jadi kayak challenge gitu. Challenge challenge kita buat ngedorong ini apa sih sebenarnya yang terjadi. Dan ternyata memang kayaknya struggle dan mental sih. Gitu. Jadi kayak mental kita tuh dia harus bisa dibangun dari situ gitu. Mental leadership apalagi karena hampir rata-rata under kita itu kan pasti cowok-cowok gitu. Kenapa tuh cowok-cowok? Apa? Ya kenapa rata-rata cowok-cowok? Karena memang pekerjaan yang juga berat gitu. Physically gitu. Secara physically bagian itunya kita harus sadarin gitu. Itu udah takdirnya kita gitu. Itu udah takdirnya kita. Angkat lampu 8 kilo, apa segala macam, crane gitu ya, segala macam ya. Itu emang udah bukan bagiannya lah gitu. Meskipun nggak usah maksa lah. Nggak usah maksa. Kalau bagian itunya nggak usah maksa. Woman empowerment tetap butuh laki, iya. Bo gitu. Ngangkat, Bo. Iya. Iya kan gitu. Iya banget. Nggak bisa juga gitu. Maksudnya ketika kita ngomongin soal woman bukan berarti kita juga nggak butuh laki-laki, enggak kan gitu. Tapi ya sebenarnya
bagaimana ada yang mau muncul dari sisi pemikiran gitu, ide atau kreatif gitu, dan mungkin jadinya itu jadi challenge gitu, meskipun emang agak lumayan berat ngelatih mentalnya itu, karena pasti kan kita ada di situasi yang secara hormonal gitu itu udah takdir, lu udah pasti dapetin itu gitu. Nah kadang-kadang ya udah antisipasi mengatasi hormonal sensitif dan lain sebagainya itu proses. Kalau aku kok rasanya ya nggak pernah terefek ya sama hormonal ini, nggak tahu juga sih apa aku repress atau aku nggak tahu, jangan-jangan sepanjang aku karirku itu aku hormonal. Kan mesti dengernya dari yang kerja sama gue anak buah ya, maksudnya kruku gitu kan. Seperti apa sih, bayanganku sih sama aja setiap hari begini, tapi jangan-jangan tiap hari ngangot kan, kita nggak tahu juga ya. Tapi ya challenge itu kalau di kebayangnya kalau sinematografi itu pasti memang jadinya berlipat sih sebenarnya gitu kalau kelihatannya ya. Nah kamu sendiri kan sebenarnya kalau director as a leadership semuanya. Nah challenge-mu sendiri sebenarnya? Nah itu dia tuh sering aku ditanyain, tapi perasaanku nggak ada maksudnya challenge-nya iya sih, challenge ya pasti untuk melit ya. Pasti kalau dibilang nggak ada challenge itu bohong gitu ya, pasti ya banyak lah ya, apalagi kalau di PDP-nya pada sotoy gitu-gitu kan ya, ada lah, maksudnya bukan sotoy gimana ya, pingin dia kelihatan gimana gitu, padahal kan dia udah keren, gak usah pakai terlalu gimana-gimana gitu loh, itu yang kayak gitu-gitunya yang agak gimana ya, tapi sangat menyenangkan. Dan sebenarnya yang penting kan cuman basicnya trust sama kita nyari sama-sama. Dan mungkin kelebihan atau kekuranganku, aku nggak tahu apa karena aku perempuan atau bukan, itu nggak terlalu cari harus jadi bintang-bintang banget sih gitu, ngerti nggak sih? Maksudnya karena kita nyarinya tuh sebenarnya yuk sama-sama, it's a teamwork gitu, gitu loh. Ininya seperti itu, mungkin yang membawa aku survive sampai hari ini mungkin itu, mungkin ya. Tapi karena kalau aku lihat utamanya film tuh di awal-awal karir apalagi ya, ketika mulai layar lebar ya. Kalau sebelumnya kita bisa fun misalnya video klip lah gitu. Ketika udah layar lebar, budget udah lebih gede segala macam, itu apa namanya, asli-aslinya orang tuh kan kelihatan. Dan kita kan sebagai pemimpin pasti psikologi gitu ya. Apa sih ini, kenapa sih pemetanya kayak gimana gitu, kita paham. Rata-rata pengen jadi bintang gitu loh. Wanna be on the spotlight gitu loh. Itu kan sebenarnya juga lucu ya kadang-kadang. Oh ini ya boleh dibilang mungkin penyakit atau mungkin itu dia challenge-nya, kenapa orang seneng gitu kan untuk berada di situ kan. Nah yang paling parah sutradara itu adalah dia got to be on the spotlight dan dia akan responsible, dia harus bertanggung jawab atas apapun itu. Nah yang lain kan bisa jadi mengambil atau memperoleh spotlight itu tanpa dia harus bertanggung jawab penuh atas apa keputusan yang diambil di lapangan saat itu. Itu yang paling besar sih. Cuman aku rasa itu nggak ada masalah antara apakah perempuan atau bukan perempuan gitu. Kalau itu part of respect kan? Iya, itu cuma bagian dari ini aja sih, maksudnya kan. Personal. Dan ya, aku pikir sih kalau makin kesini, makin itu nggak terlalu. Ya lu butuh berapa sih? Lu kasih gue berapa? Kayak maksudnya gitu ya, maksudnya lu kasih effort segini, gue kasih lu mau di gimana, puji seluruh bintang juga, it's fine with me, nggak masalah gitu. Tapi sejauh ini gitu, maksudnya gimana sih pola kerjasamamu dengan ya karena aku sinematografer, terus kamu sutradara, apa sebenarnya pola bagaimana gitu menciptakan pola dari mulai kreatif sampai produksi bahkan sampai post, karena kan pasti ketemu terus tuh kreatif udah pasti pada saat produksi dan post grading dan lain sebagainya itu kan pasti ketemu terus. Nah gimana ngebalance-nya? Itu kalau yang belum tertandingi sebenarnya proses kreatif saat video klip zaman dulu ketika kita masih pakai 16 gitu-gitu ya. Karena kalau itu kita masih bisa ngimpi-ngimpi konsepnya begini apa sebenarnya dan semua mendekati seperti apa yang kita konsepin di awal gitu. Dan kita cari sama-sama karena kan waktu itu kan masih ya dengan berapi-api untuk kreativitas dan lain sebagainya kan, dan itu betul-betul kita di-challenge untuk itu. Ketika film itu kan beda lagi ya kan. Melalui berbagai cara sih, dari yang kita tahu kayak gimana bagusnya, harusnya dan semestinya itu sampai
oke, kalau sekarang aku ngelihatnya gini, kita ngobrol bisa gitu kan, ngobrol yang biasa, yang lain-lain, cerita-cerita yang lain, sehingga ngerti, apa namanya, kita bicara dalam tatanan ini, lu paham maksud gue apa, teknis gue udah, karena gue nggak bisa ngikutin perkembangan kamera sekarang segini ininya, itu gue mendingan mikirin yang lebih, yang emang jadi paling dasar aja soal itu tadi, esensinya apa yang kita mau ceritakan apa, gimana cara penceritaannya. Nah, lu menerjemahkannya seperti apa, termasuk artistik, termasuk musik, termasuk semua lini itu gitu. Dan masing-masing bisa kontribut apa seperti itu. Tapi dari guanya pribadi juga udah ada apa namanya, ini lebih manis sifatnya atau apa, karena gue kenal orang-orangnya atau mengerti, kita saling mengerti cara apa namanya berpikirnya gitu ya. So aku bisa expect nih dari ini akan mendapatkan apa, dari ini akan mendapatkan apa, nanti tinggal kita ini sama-sama aja adjust gitu dengan kondisi yang ada gitu loh. Itu pola bekerjanya. Tapi mungkin nggak yang tadi kamu ceritain soal kenapa sinematografer mungkin maunya apa namanya agak sedikit apa namanya tadi bahasanya, bahasa spotlight. Kamu tuh apa? Spotlight gitu. Tapi kalau misalnya relate balik lagi ke sejarah gitu kan, awal mulainya film kan sebetulnya ditemukannya sinematografi kan? Betul. Gitu. Apa mungkin karena itu atau emang personal gitu? Ini di luar konteks ya, maksudnya apakah itu personal, tapi apakah itu juga terkoneksi dengan, karena itu kan mata cara portraying, it's projection gitu loh. Itu he or she is supposed to be the director's projector gitu loh, like betul. Our views gitu kan. Betul. Nah, ya antara mata sama kepala kan sebenarnya satu ini kan mestinya. Nah, itu dia nyatu apa enggak. Berarti ya kan? Kan tidak ada, maksudnya ada yang mungkin belum terkoneksi atau tersinkron. Jadi akhirnya maksudnya ada beberapa dasar-dasar pemikiran yang juga berbeda gitu. Itu, dan sebenarnya kalau misalnya udah sinkron, tinggal kedip mata gini aja udah paham kok gitu kan. Kayak gini. Gitu ya. Hate gitu kan. Kayak gini. Iya. Rambut dikit gitu. Tinggal gini tuh sama artis gitu kayaknya selalu rapi. Set. Oke, gitu kan udah, kalau udah ya, cuman emang bahayanya jadinya kayak apalan. Harusnya kan kita selalu explore. Tapi aku kasih juga ruang untuk explore, cuman memang ya maksudnya juga seru untuk menemukan cara berpikir orang lain kan. Tapi bukan pada, jangan sesuatu yang udah kita terlalu kuat ada di ini, nanti itu pasti gaplok-gaplokan tuh nih. Iya kan, gemes banget. Hati-hati kekerasan. Oh gitu ya. Sekarang kan lagi marak isu kekerasan. Iya sih. Padahal sih gaplok-gaplokan cuman ngomong, nggak pernah gua di lapangan gaplok-gaplokan. Kita kan cuman kenceng-kencengan doang biar kayaknya gaya. Nah, gitu. terus kenapa aku pikir gini, kan tadi kamu bilang waktu pada saat bikin video klip itu seru banget gitu. Cuman kan kalau pada saat ke layar lebar gitu. Nah, apa yang membedakan energinya video klip yang dulu itu tidak bisa dipindahkan ke film panjang? Itu gila banget sih, bedanya besar ya. Kalau film video klip zaman dulu tuh kita lumayan leks. Artinya kalau dipikir-pikir dibandingin sama zaman sekarang, kita bisa 100 lebih juta untuk satu video klip kan gitu ya. Yang dengan film segala macam kan gitu kan. Filmnya kita bisa cari bentuknya yang mana, apalah ya jenisnya, dengan cahaya begini, di eksperimen begitu, dan acceptable gitu loh kan. Kalau kita punya cerita kan kita harus bicara based on cerita kan, yang sebenarnya bisa kayak gitu juga, tapi kebanyakan orang nggak tahan tuh kalau video klip panjangnya 90 menit kan. Pastikan itu kan mereka memang tahan ya 4 menit, 5 itu oke. Selain penonton, yang bikin juga nggak kuat kan, maksudnya secara budget ya nggak mungkin. Lu buat 4 menit boleh dah gitu ya. Karena kan dulu kan industrinya jalan untuk si musik ini. Tapi kalau untuk 90 menit kayak begitu mah boncos habis kali produsernya gitu kan. Pingsan. Nah, itu yang membuat ini jadi tidak selentur dulu lah untuk kita bisa ini. Tapi lagi pula memang lebih banyak inilah patokan-patokannya, karena namanya bikin film drama bercerita itu kan pasti udah ada ini ya, ada ABC-nya itu udah cukup inilah.
Dan ya itu nomor satu sih memang betul-betul budget ya. Karena lu bikin layar lebar pun bisa sangat menarik, bisa eksplorasi asalkan memang begitu ininya. Which is kalau di luar gitu, kalau di Hollywoodnya itu kan memang itu di endorse ya, memang di apa dipersiapkan untuk itu. Kalau di sini kan tidak. Jadi itu Belum. Oke, belum. Amin. Harus positif Gue kan? demen banget kan. Oke. Belum. Harus oke. positif karena kan masih muda banget kan. Kalau aku lihat kan industri, maksudnya ketika kita berkaca ke tetangga sebelah, which is barat gitu, secara asosiasi pun gitu kan di sana itu umurnya udah 100 tahun. Iya. Sementara kita sendiri baru 7 tahun belum. Iya bener. Jadi kan baru kalau ukurannya 100 tahun itu udah jompo gitu kan, kita di masih sini baru merangkak ya. Baru ngerangkak. Oh bentar lagi gitu, kita gila gaya baru banget sih pasti SD kita ya. gitu. Iya. Nanti mau SMA gitu lagi keren-kerennya tuh pasti Iya. ya. Oke. Lagi SMA tuh kan keren-kerennya bisa dihitung lah, berarti sekitar Ya, 10 tahun lagi 10 lah tahun ya. lagi lah. Jadi belum. Oke. Keren tuh. Suka gue. Nah, mungkin kalau misalnya balik lagi soal perempuan tadi, yang aku dengar sih ada riset yang bilang kalau di Indonesia itu women filmmakers-nya itu yang decision makers ya. Itu boleh kalau nggak salah paling besar deh sedunia gitu atau se-Asia, gua nggak ingat. Pernah dengar nggak tuh? Jadi produser atau direkturnya tuh Gitu ya? si perempuannya itu paling banyak gitu. Aku nggak tahu sih kalau itu. Lalu sinematografernya gue rasa sih cuman Dikit ya. dikit. Tapi kalau bahwa si produser dan direkturnya itu banyak perempuan, Berarti itu kayaknya pertanyaan dari aku buat kamu. oh gitu ya. Karena aku nggak tahu ya kan. Gitu. Gue bener-bener soalnya tuh pernah dengar dan itu impresif gitu. Dan pernah di Jepang itu ya emang dia bukan orang film juga sih yang bawa-bawa ke sana kemari gitu. Oh gimana jadi perempuan sutradara, wow dia terus terkagum-kagum luar biasa. Dia dulunya manajer pabrik tapi terus pabriknya kan tutup. Terus jadinya dia inilah buat nganter-nganter festival apa gitu-gitulah. Jadi kan dia sangat impress, dia nggak nyangka gitu perempuan di Indonesia bisa jadi sutradara gitu. Gue bilang banyak lah kayak gua gini gitu di sana mah gitu kan gaya dong ya nggak sih. Tapi itu juga aku pernah, maksudnya kalau data risetnya aku masih belum tahu. Cuman waktu itu aku sempat ngalamin kita round table female cinematographer di Bangkok. Terus ya memang apa ya namanya angkanya tuh memang nggak begitu banyak, apalagi kalau kita ngomongin Asia Tenggara. Terus ke beberapa tahun yang lalu aku menang di Malaysian Golden Globe Award. Ya mungkin karena woman, karena ternyata mungkin sebenarnya gini, kayak mungkin negaranya nggak punya female cinematographer gitu. Jadi kayak Malaysia tuh juga nggak ada female cinematographer. Aku juga baru tahu gitu pada saat aku di sana, Malaysia nggak punya female cinematographer. Jadi semoga kemenangan ini bisa menginspirasi para female cinematographer di Malaysia supaya come up bahwa lu juga bisa gitu. Oh, aku juga baru sadar gitu karena mungkin aku dari kuliah ya aku juga tidak merasa feminis sekali kan, jadi isu-isu perempuan itu jadinya nggak ke line up sebenarnya karena buatku gimana struggle-nya waktu itu gitu, struggle-nya saat itu sebenarnya gimana caranya orang juga melihat profesionalismenya kita, bukan soal lu laki apa lu perempuan gitu. Saat itu aku memposisikan kayak gitu tuh. Ketika menang? Bukan, maksudnya ketika merintis karir gitu kan. Sebenarnya kan kayaknya lu lebih struggle untuk menunjukkan gue profesional kok, walaupun gue perempuan, lebih ke situ kan. Iya, lebih ke situ arahnya gitu. Maksudnya ya udah jangan dulu maksudnya kan kadang-kadang gini, kalau misalnya pada saat kita mau ngangkat box gitu kan, tau sendiri kan box itu kan gede gitu kan. Tapi yang menurutku mengangkat box gede dengan teknik dan cara itu pasti bisa kita pelajarin gitu. Bukan soal bukan soal lu perempuan atau laki, enggak. Lu kasih tahu dulu cara ngangkatnya gimana, cara ngambilnya gimana supaya gue bisa sampai gitu. Karena gue ada di posisi itu, at least gue harus berusaha belajar profesional gitu. Jadi jangan bandingkan gue perempuan atau laki-laki. Jadi nggak usah ngomong lagi deh gitu. Maksudnya jangan itu perempuan nggak gitu. Tapi gue harus mengambil resiko gue memilih profesi itu
akhirnya gue harus angkat gitu. Sekarang kan gue jadi runner, kalau runner kan semua diangkat gitu kan, tapi yang kecil-kecil karena runner kan bukan yang main kan gitu. Nah yang kayak gitu jangan yang perempuan gitu, enggak, gue posisinya runner, jadi lu ajarin gue aja gitu, kasih tahu, karena itu ya itu responsibility, tanggung jawab kita sebagai profesi. Meskipun kita sekolahnya di IKJ yang dirilis nanti tuh jadinya sinematografer, tapi ya kita juga butuh tahu bagaimana bagaimana apa sih sebenarnya yang teman-teman dirasain supaya kita bisa mengubah cara kita memperlakukan orang. orang. Aku juga mulainya Astrada kok. Dan tapi ada nih ketika menang itu menurut Anggi sendiri ketika menang itu apakah poin-poin Anggi ketika melihatnya your point of view through the camera itu bisa menjadikan satu perbedaan gitu. Maksudnya jelas sinematografer punya their own ini juga kan. Termasuk juga si direkturnya dengan siapa dia bekerja sama maka terjadilah gambar itu bukan. Nah, tapi suppose misalkan itu adalah seorang laki-laki gitu. Apakah ada perbedaan? Apakah yang membuat itu menjadi spesial karena your point of view as a woman cinematographer menurut Anggi? Hal subtext ya, kalau kita ngomongin subtext gitu ya di skenario, kalau aku ngerasanya gini, kadang-kadang kita itu bisa juga peka gitu karena sensitivitasnya kita gitu, ngebangun perasaan itu tadi, dan pada akhirnya perasaan-perasaan itu ketika dipindahkan ke movement kamera, terus lighting, terus bagaimana ngebaca karakter, itu jadinya menurutku ini kayak hal-hal yang juga tidak difikirkan atau belum mungkin atau mungkin kelewat. Jadi kayak hal ini tuh kelewat di pikiran. Jadi kita mungkin juga tidak berpikir secara logika. Logikanya nggak di depan gitu, tapi linearnya adalah bagaimana transfer perasaan karakter ke lighting, transfer perasaan karakter ke gerak kamera, itu mungkin yang kadang-kadang suka lupa. Karena kalau diskusi ya ini lebih ke teknis kan, tapi kalau aku kadang-kadang suka bertanya bagaimana background ceritanya dia atau background karakternya, supaya itu yang sebenarnya subtext yang dibicarakan oleh sutradara itu aku pindahin ke gerak kamera, ke lighting gitu, terus bagaimana spasialnya gitu. Nah spasial juga menentukan kan, kayak kenapa aku juga belajar di dokumenter gitu, maksudnya belajar menyutradarai di dokumenter, karena sebenarnya itu caraku untuk belajar bagaimana aku bisa memindahkan perasaan-perasaan ini untuk bikin fiksi, karena menurutku fiksi itu rumit. Namanya seorang novelis perempuan akan menceritakan hal-hal yang memang dia paham dan yang tidak dialami oleh si laki-laki gitu-gitu kan, sehingga itu membuatnya berbeda. Tapi kan aku juga tumbuh dalam male patriarchal society yang juga tontonan atau apa yang memang mungkin juga sangat laki-laki mungkin ya. Jadi ya aku kira sih akan balance. Cuman memang sejak punya anak gitu kan, itu memang cukup memberi signifikan perubahan yang lumayan sih, lumayan cara mandang. Kalau zaman video klip dulu kan tokoh-tokohnya itu mau bunuh diri gitu-gitu kan ya, yang model-modelnya bener-bener yang ya inilah ya, rasa yang habis-habisan aja gitu kan. Ketika kesini ya itu rasa boleh, tapi kan pasti kita bentuk gimana gitu kan, dan kalau bisa selalu positif, karena ya kan kita punya anak kan pingin mereka ngelihatnya ada hope lah at the end of the tunnel kan gitu kan, mau lu bikin cerita apa aja, yaitu perubahan nomor satunya sebagai satu yang besar. Tapi untuk karya juga jadinya mungkin lebih sensitif, hal-hal kecil jadinya lebih kita perhatiin, nyelimutin atau apalah, nyiapin apa, cengkunek-cengkunek yang emang kita biasanya lakukan gitu kali buat anak atau apa, rasa-rasa seperti itu, mandang apa mungkin kucing apalah gitu-gitu juga jadi masuk dalam ini kan gitu. Dan yang nomor satu sih sebenarnya challenge ya kalau buat aku sebagai women filmmaker, not necessarily hanya sutradara, ketika kita harus syuting, iya kan, sekian lama di lokasi, kayak waktu itu di Papua sekian lama, anaknya masih kecil kan,
Terus udah gitu, nah aku kalau lagi gitu sebaiknya nggak yang dikit-dikit telepon, gimana itu akan distract. Nggak ini, tapi apalagi suatu ketika telepon gitu kan, coba mana deh gitu. Anaknya nggak mau, nanti mama ngilang lagi, masih ya 2 tahun apa berapa, aduh berdarah-darah mata. Yang gitu-gitu tuh. Itu yang aku pikir mungkin semua women directors ya, teman-teman yang aku ngelihat sih, kayak Dini lah, anaknya datang ke set mukanya yang penuh kebahagiaan waktu masih pasti kan kecil, itu yang kayak gitu-gitu tuh yang menurutku mungkin ini besarnya ya untuk menjadi challenge-nya itu adalah deal with your own guilty feeling, karena guilty feeling ini kan di-create sama society yang membuat lu bersalah kalau lu nggak ada di sebelah anak lo gitu-gitu kan. Kalau yang si laki-laki kan udah sekian lama nggak terlalu jadi problem soal itu gitu kan. Tidak juga dituntut bahwa dia harus ngurus anak di sebelahnya lah gitu ya. Walaupun sekarang kan udah berubah lah ya, gue kira ya. Tapi hal-hal seperti itu yang memang kalau anaknya masih kecil-kecil itu mungkin itu yang akan challenge besar gitu. Ketika kita bisa berdamai sama diri sendiri, berdamai sama anak-anaknya, mereka ngerti bahwa kita melakukan sesuatu untuk sesuatu yang mereka juga bangga nantinya gitu, atau sekarang atau itu sangat membantu sih gitu. Ya itu juga salah satu fase yang kayaknya mengikis woman cinematographer bertahan di titik itu. Karena begitu. Ya kita mau sempat beberapa kali diskusi sama teman-teman gitu kan, memang butuh proses gitu pada akhirnya gitu. Dan sayangnya gitu, ini kan sangat disayangkan sekali gitu kan ketika perempuan memang harus punya waktu untuk anak-anaknya gitu kan, sementara industri ini juga memang tidak memberikan cukup waktu untuk bisa perempuan juga bisa punya waktu ketemu anaknya gitu. Ya at least working hour dan lain sebagainya kan itu sebetulnya memang tidak ramah perempuan gitu. Kalau misalnya kita mau ngomongin atau soal tidak ramah titik. Dalam apa? Tidak ramah titik. Ya, tidak ramah titik gitu kan. Ya, kalau secara general mungkin ya memang tidak ramah. Tapi sangat tidak ramah untuk perempuan karena ya itu tadi gitu. Pada akhirnya perempuan-perempuan ini karena harus memang menyempatkan waktunya untuk anak-anak gitu kan, akhirnya jadi memang sangat nggak punya waktu gitu. Apalagi kan 24 jam, maksudnya ketika kita pulang anak udah tidur atau apa gitu kan. Problem sih memang gitu, begitu apalagi sinematografer, maksudnya kan di lapangan gitu ya. Dan itu aktif gini, kalau director tuh dia bisa berkarya mungkin 4 tahun gitu ya, 2 tahun gitu. Lumayan lah dia masih punya track record yang orang masih rekam. Apa sih terakhir? Oh ini apa gitu masih. Sinematografer itu kan sebenarnya dia ininya lebih cepat. Nah, ketika dia out of loop-nya kelamaan, then people emang dia masih update-nya gitu kan, itu lumayan emang jadi besar challenge-nya untuk perempuan ketika dia punya anak. Ya nggak mungkin lah kalau misalnya mungkin aja, tapi effortnya gila bener gitu. Pasti gitu. Itu sebenarnya nggak ada lah yang nggak bisa gitu ya, cuman ya tinggal mau apa nggak aja gitu lah, di industrinya itu mau support itu apa nggak, karena itu tadi yang Anggi bilang tuh penting banget soal perempuan, soal our senior, soal pertumbuhan. Tadi juga sempat ngobrol sama Sugar, pertumbuhan dari dari yang amatir belum bisa apa-apa, terus kemudian jadi komunitas berhubungannya dengan industri pusat, kemudian kita saling mengembangkan gitu sampai harusnya kan Indonesia kaya banget gila, bakat-bakatnya di mana-mana, cuman kan sekolah filmnya dikit, cuman 1 kali gitu ya, maksudnya nggak ya sangat-sangat tidak cukup gitu. Dan kemudian jadinya mistrust karena antara pusat dengan ini jadi kurang, karena jarang dialog, jarang komunikasi, kesempatan hanya di pusat, yang lain-lain kan cuman jadinya bitter ya, kurang itu jadinya itu yang harus itu yang harus dijembatani, harus dinaikin gitu loh. Menurutku itu sih PR, selain memang itu tadi yang kalau soal jadi women filmmaker sih bagi aku sih banyak keuntungannya, karena banyak kesempatan sama project yang khusus buat filmmaker perempuan yang aku dapat, yang membuat sirik teman-temanku yang laki-laki gitu loh. Mereka karena lagi di line up. Maksudnya dari dulu sih ya. Lu kita bisa diambil gini karena ya nih perempuan gitu kan. Pertama-tamanya juga kerjaan pertama ngedirect, tau nggak apa?
ini loh, apa sih itu? Buat bidan, panduan bidan untuk bantu kelahiran. Oh my god, sumpah deh bener-bener itu betul-betul itu sih lebih parah daripada kalau video klip mau bunuh diri. Menurut gue sih itu nggak ada seberapa-berapanya. Ini ngelihat nungguin perempuan mau ngelahirin, oh my god, timnya semua perempuan. Cuman kita semua geter kan ngeli ya. Iya. Belum ada yang belum ada yang punya ya. pengalaman itu kan, biar gimana kenapa kan takut ya. Iya, betul. Jadi itu gitu. Nah itu kan ya ada project ini kebetulan gue kan dapat ya itu keuntungannya sih. Cinta. Nggak kebayang kan? Iya, cinta luas banget kan. Iya, gitu. betul. Makanya itu tadi, cinta kan macem-macem ya. Klip-klip, lagu-lagu itu kan rata-rata cinta-cinta ya. Nah, klip itu kan ngambilnya dari lukisan tentang cinta, apa tentang cinta, kan karya-karya yang begitu itu kan saling berhubungan ya. Itu yang bikin kita jadi sangat kreatif. Kemudian sejak pokok bikin cinta-cinta juga di awal gitu menyenangkan, walaupun memang challenge-nya beda dengan klip ini, tapi satu titik aku mikir ini kayaknya gue pingin harus ada isi sosialnya, karena udah kejauhan nih berangkatnya kan kepingin bikin dokumenter, bukan pingin bikin dokumenter, maksudnya suka banget nih sama bicara tentang sosial, bicara tentang masyarakat, tradisi dan lain sebagainya. Kalau hanya berkecimpung di cinta dan komersil film, yang ini kayaknya nggak bakalan kena deh gitu, karena nggak ketemu gitu loh. Sering kali di film-film yang supposedly komersil ini, aku coba pingin masukin ada unsur kitanya gitu loh. Kan sering kalau ditanya di kampus atau apa pemutaran atau diskusi, kok bikinnya kok apa, kenapa nggak pernah masukin tradisi, Ya masalahnya kan yang penontonnya ada nggak, atau yang kan kita nggak bisa kita sendiri ya yang melakukan itu, kan harus bareng-bareng kan gitu. Ya, nah itu kan coba aku masukin, tapi kayaknya coba deh gimana nextnya itu harus ada isi yang sosial. Nah sejak berpikir itu tiba-tiba sosial demi sosial ada terus tuh gitu, yang entah HIV, entah korupsi, terus udah gitu juga anti bullying, film anak-anak nyanyi-nyanyi gitu-gitu kan. HIV berapa biji ya, banyak juga gitu, dan sampai ke Papua, maksudnya wow banget, dan juga kesempatan untuk dokumenter, jadi mengerti ini pola gedenya gini gitu. Jadi untuk film-film yang begini sifatnya itu memang sulit dalam arti karena it's a commission ya kan, lu kan di commission itu pasti udah ada frame-nya nih gitu, frame-nya dari orang-orang ini seperti ini, sebenarnya kita nggak bisa yang terlalu gimana gitu. Tapi once itu keluarnya kita happy gitu, yang aku pengen omongin nyampe gitu kan, cara-caranya seperti apa nyampe, kerjasamanya enak, hasilnya juga bagus gitu. Yang jangan salah, aku tuh sebagai filmmaker atau sebagai manusia tuh kadang-kadang overcritical untuk diri sendiri gitu. Jadi untuk abis apa pasti banyak mikir ininya, terus ini kurangnya di sini apa segala macam gini-gini. Jarang sih yang bener-bener wah gitu ya. Ini happy banget yang gimana gitu. Tapi kebahagiaan adalah ketika ketemu orang yang pernah nonton dan bilang, gila film lo yang ini ya gue nonton begini terus dia menunjukkan apresiasi. Nah itu padahal sebelumnya pikir banget sih harusnya kan bisa begini gitu biasa lah gitu-gitunya. Ngomongin soal apresiasi, dari sepanjang perjalananmu berkarir profesional sebagai sutradara, kayak apresiasi atau penghargaan apa sebenarnya yang bikin kamu benar-benar bahagia gitu, atau ini mungkin rada ya gimana? Menurut aku sih yang paling bikin aku paling bahagia ya ketika ibuku bilang, karya kamu yang itu bagus deh, gitu. Itu yang paling nomor satu bikin aku happy. Ya mungkin nanti kalau anak-anak udah ini ya, tapi sampai saat ini masih ibuku sih takarannya. Dan dia jarang bilang, maksudnya bisa relate atau apa gitu-gitu kan. Jadi buat aku sih itu sih yang paling berarti oke nih gitu. Itu yang paling jelek. Paling gitu.
Nah kalau buat Cumit sendiri pencapaian apresiasi seperti apa yang paling diidamkan atau paling happy kalau terima seperti apa? Kalau sebenarnya ini kayak aku coba sedikit kilas balik masa Kevinku ya gitu, maksudnya aku masuk ke dalam gua yang sebetulnya proses itu adalah proses berkarya atau menarik diri dari satu industri, cuman bukan untuk literally menarik diri. Itu di era lagi di waktu tahun 2014 sampai tahun 2017. Jadi sebetulnya aku coba yang pertama itu kayak kita bikin film tapi semuanya tuh proses belajar gitu. Semuanya proses belajar. Yang pertama Negeri Dongeng, terus yang kedua Skala ini Skala, habis itu Night Bus kan. Nah, tiga-tiganya itu area belajarku yang sangat berbeda gitu, dan semuanya aku jalanin gitu di tahun itu. Jadi benar-benar fokus, emang kayak menurutku 3 film ini ya film aku semua gitu, karena developing ide apa segala macam tuh kayak proses yang juga cukup panjang gitu untuk ngadepin si 3 film ini. Nah, kebetulan gitu pada akhirnya film itu keluar di waktu yang sama. Jadi kayak di 2017 aku nggak pernah expect kalau 3 film ini akan keluar bersamaan. Jadi kayak Anggisir. Iya gitu, anggisir gitu. Jadi kayak semua orang tuh kayak mungkin gini, 2014 orang-orang, maksudnya dari 2014 sampai 2017 orang-orang melihat bahwa anak ini ngapain sih kok naik gunung gitu kan. Tapi kan sebetulnya itu adalah proses belajarku sebenarnya gitu untuk menjadi sinematografer yang pada akhirnya memutuskan diri untuk oke, I'm firm jadi sinematografer profesional. Apapun ceritanya gue bisa ambil gitu kira-kira. Dari proses itu ya di 2014 sampai 2017. Terus apresiasinya memang akhirnya jadi di banyak tempat karena aku masuk goa gitu, semua orang bingung ini Anggi lagi ngapain sih gitu kan, Anggi lagi ngapain sih gitu, orang naik gunung turun gunung naik gunung turun gunung, padahal sebetulnya aku juga sebetulnya lagi berproses mencari identitas sinematografiku sendiri sebetulnya dari proses film ini, yang pada akhirnya sama gitu secara proses. Kalau apresiasi secara filmnya itu secara bersamaan Negeri Dongeng diapresiasi sama penonton, yang sampai sekarang masih ada gerakan gerilyanya dari penonton itu sendiri, mereka pengen putar Negeri Dongeng gitu. Terus skala ada apresiasi itu dari internasional, sementara Night Bus ya di negara sendiri gitu. Jadi buatku ini kayak pencapaian yang ini sangat menyenangkan ya, ketika ternyata aku keluar dari siklus, kalau kita bilang kita keluar sedikit dari siklus industri, terus kita bikin sendiri dengan misi dan proses belajar, terus akhirnya punya tempat di berbagai macam, sampai akhirnya ibuku sempat bilang gitu, karena ibuku juga bilang gitu, pada akhirnya dia tuh nggak pernah tahu aku tuh kerjanya kayak apa gitu, sampai satu saat aku jadi kayak narasumber gitu di Bandung gitu, terus lagi ngomongin Negeri Dongeng, terus tiba-tiba semua penontonnya itu nyanyiin lagu Indonesia Raya dengan bawa bendera merah putih yang sangat panjang itu, terus dia langsung netes gitu katanya, kayak ibu ketika gitu. Oh my God. Jadi buatku ya itu titik karena itu dinamikanya luar biasa ya, selama 3 tahun itu dinamikanya luar biasa, karena benar-benar kita tarik mundur dari industri gitu, benar-benar nggak nerima kerjaan industri gitu, maksudnya nggak dulu deh gitu, aku coba bertahan gitu, nggak dulu sampai ibuku kan, karena mungkin dia tahu kamu tuh biasanya uangnya banyak kira-kira gitu lah gitu, maksudnya biasanya ngasih apa segala macam gitu, tapi satu titik dia juga percaya gitu, udah bu tenang aja, maksudnya masa 4 tahun ini aku harus berproses dulu gitu, memperjuangkan apa yang menurutku penting untuk diperjuangkan buat kedepannya, proses kekaryaannya kan, karena gila banget kalau kita sampai nggak bisa nerima, maksudnya kita tidak bisa merefleksikan film komedi gitu sebagai kita profesional gitu, karena gara-gara kita nggak suka ceritanya, itu berarti kan belum profesional. Yes. Lu nggak bisa dibilang profesional kalau lu masih merasa bahwa soalnya filmnya nggak gue banget, jadi gue skenarionya cetek banget gitu kan. Halo. Kan lu udah dibilang profesional, berarti Yes. at least lu bisa, ya namanya profesional berarti lu harus
mendalami semua yang pada akhirnya itu bisa membuat lo jadi established gitu. Iya. Nah, itu sih sebetulnya gitu, maksudnya kayak ibuku bilang ya gitu. Ya udah, ya itu penghargaan paling tinggi gitu menurutku ya, ketika mereka akhirnya percaya gitu bahwa apa yang sekarang lagi dilakukan sama anaknya itu sebetulnya ya trust aja gitu, trust bahwa ini jalan yang emang kita pilih gitu. Aku setuju 100% karena memang betul-betul ya ukuran masyarakat awam itu kan adalah industri, ya kan? Masyarakat awam akan menilai kamu berhasil atau tidak sebagai orang itu ketika lu bisa masuk dalam industri, berkarya dalam itu dan juga materi yang dikumpulkan, kan itu yang dilihat kan. Padahal itu yang kamu lakukan tuh sangat berani dan sangat itu berbuah hasil yang manis gitu kan ya, artinya 4 tahun itu untuk menarik diri dari industri, that's a very brave step gitu sebenarnya, karena ketika itulah kita bisa berpikir sesuatu yang jernih gitu kan. Nah kalau aku melihat dari aku dengan ngambil yang sosial ini, sesudah itu betul-betul karena gini loh, soal commission itu tadi, oke, ada ini berarti, tapi I try to work dalam itunya karena sebenarnya ya kenapa aku terima karena aku percaya apa yang mereka perjuangkan, bicara soal HIV, bagaimana manusia diperlakukan dan korupsi, semua itu memang sesuatu yang memang ada di yang kita percaya gitu. Nah tapi kan cara-caranya itu kita sangat sulit untuk membuat si orang yang memberi komisi ini untuk mempergunakan bahasa atau gesture atau cara yang juga dimakan oleh yang mereka ingin menyampaikan target audiensnya kan gitu. Itu kan itu yang sulit untuk menyambungkan gitu. Nah jadi sejak itu juga aku mencari tahu segala format medium apapun lah yang namanya syuting tuh gue kerjain. Karena seneng, yang penting seneng dulu, entah ceritanya seneng bikin FTV, gue pengen tahu TV kayak gimana sih, kenapa? Dari yang awalnya tuh stres berat ya karena nggak ngerti kan. Kemudian mulai paham, terus seneng sama tema-tema, walaupun Cinderella story gimana-gimana, tapi biar gimana kan heroinnya selalu perempuan, itu yang bikin gue seneng, dan itu nyampe ke pembantu sebelah lah ngomongin gitu-gitu, oh kena men, dia nggak nonton film gue kali di bioskop, tapi kan nonton TV, kan temanya perempuan-perempuan juga, nggak ada yang cengeng, gue demen banget itu, asli, nah makanya seneng untuk kerjain yang itu, terus juga OTT gue coba, emang web series belum sih, cuman maksudnya, ini adalah saat ini dan karena kita cintanya adalah membuat cerita segala macam itu ya kita coba jajakin, semua punya challenge-nya masing-masing, tapi alangkah baiknya kalau kita sama-sama mikir dari semua ini, semua kan punya kontribusinya pasti kan dalam pemetaan itu tadi yang soal dari balita sampai ke senior dan juga dari komunitas sampai ke industri pusat gitu, itu harusnya saling terkait, termasuk juga soal isi gitu. Penonton kita katanya banyak perempuan kan, maka itu dia itu juga cara penyajiannya atau ininya juga kan pasti berkaitan gitu dengan itu, bagaimana kita lebih sensitif gitu-gitu mungkin ya. Ya menuju ekosistem yang sehat ya gitu. Kalau kita ngomongin sekarang pandemi apalagi gitu kan, ini kan setiap negara gitu kan sekarang lagi concern ke krisis ini. Tapi menurutku sekarang sebetulnya bukan isu krisis kesehatannya, tapi yang terjadi sekarang adalah krisis kemanusiaan, sosial, ya. Krisis kemanusiaan yang pada akhirnya sebetulnya ini mungkin yang membuat kita juga harus segera beradaptasi, melihat dinamikanya gitu. Ya buatku sendiri sebetulnya ya nggak lepas ini perannya dari banyak pihak gitu yang sebetulnya concern nggak atau respect nggak sama sebetulnya apa yang sedang terjadi sekarang. Ketika kita ngomongin soal krisis kemanusiaan berarti kita cuman melihat bahwa ini sangat manusiawi nggak sih buat kita, atau ini sangat manusiawi nggak sih buat mereka gitu. Nah ketika ukuran itu ada, kita tidak lagi berdebat soal working hour dan lain sebagainya gitu, tapi benar-benar melihat bahwa proses kreatif ini adalah ranah paling tinggi ketika kita tidak lagi hanya sekedar ngomongin soal ekonomi. Jadi ketika kita masih berpikir ekonomi berarti masih ada ruang yang sebetulnya masih ketahan di sisi kreatif. Ya buatku sendiri sebetulnya kalau ngelihat ini
menjadi satu hal yang penting untuk diperjuangkan bagi perempuan-perempuan gitu yang ingin terus berkarir sampai mati ibaratnya. Jadi ekosistemnya harus segera diperbaiki karena ya itu tadi gitu, jadinya akhirnya tidak ada limitasi lah gitu, nggak ada limitasi berkarya. Jadi masa kalau sinematografer punya anak terus habis itu dia stop, terus habis itu dia berhenti gitu. Nah berarti kan ada satu ekosistem yang juga mungkin harus juga diperbaiki. Tapi buat teman-teman perempuan masih, maksudnya yang sedang mau memulai karirnya, jangan takut, jangan khawatir. Yang penting mungkin ya kita sama-sama berjuang, dan Indonesia ini kan juga punya slogan gotong royong gitu. Jadi kenapa di era pandemi ini harusnya juga semangat gotong royong ini harusnya memang dijunjung tinggi gitu. Buatku ya tetap berkarya aja. Itu gotong royong menurutku kata kunci. Soal kemanusiaan tadi juga sangat basic, dan sebenarnya saat ini yang betul-betul harus digali, yang harus betul-betul kita apa namanya, kita ramaikan gitu sebenarnya ya. Semangat kita mengatasi ini bersama-sama. Tidak hanya kita dalam lingkaran industri Jakarta ya, tapi juga mencapai ke mana-mana semua gitu. Dan mungkin untuk apa namanya, ya Indonesia nih kan dengan kita punya gotong royong loh, dan kita tuh juga sebenarnya pada dasarnya kan mau bekerja sama kan gitu ya, seneng ngobrol kan, maksudnya menyapa, say hi gitu kan, maksud ini FFI juga kebaikan setiap hari dari film Indonesia kan, ditambah sekarang semuanya audiovisual secara jarak kan. Ya ini kan bagaimana kita bekerja sama ya, saling menuangkan berbagi knowledge gitu, dan juga teman-teman ini juga berkomunikasi gitu kan. Trust, percaya, kerjasama menghasilkan karya-karya yang memang nilainya mengangkat nilai kemanusiaan gitu loh. Itu yang sering aku coba ini sih di grup juga gitu. Kadang-kadang teman-teman dengan segala pemikiran dan lain-lain ininya kan, kadang-kadang yang kita harus lakukan kan sebenarnya gebrakan-gebrakan. Kita bukan punya statement, punya kita bukan soal reaktif ya, tapi kita bercerita, mengisahkan kisah-kisah yang lebih menggambarkan kemanusiaan, yang membuat orang juga bisa berpikir memperbaiki gitu kan. Itu yang gue kira gaps yang mesti kita isi. Kalau buat para perempuan yang mau jadi sutradara, sangat terbuka gue kira kesempatan untuk itu. Yang penting adalah menurutku memang bagaimana cara melihat yang berbeda mungkin ya, dan yang paling penting juga adalah mendalami gitu. Kamu seneng apa? Itu coba aja didalami. Jadi benar-benar tahu tentang sesuatu, tapi ketertarikan tuh harus luas-luasnya, nggak tertutup. Mau horor, kalau genre horor, komedi segala macam itu juga oke gitu, tapi tahu yang paling disukain apa, itu diasah terus gitu. Dan itu bisa dimulai dari kita peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Kita ngerti diri kita siapa, tradisi kita kayak apa, kedepannya kayak apa. Itu punya ketertarikan untuk membahas itu semua. Sebenarnya sih udah punya sesuatu lah, yang modal lah untuk jadi sutradara ya, kalau pengen jadi sutradara. Tapi catatannya sih 2. 1, jangan cengeng. Nomor 2, ya punya tuh tekad-tekad kayak agak-agak sedikit nekat, itu soal berani mati buat film nggak gitu ya, nggak sih? Maksudnya itu ada kenekatan semacam itu, agak militan sedikit. Tapi tadi satu catatan buat yang kayak Anggi tadi bilang soal jangan bicara soal duit, itu betul ya, tapi juga asalkan semua dalam pola yang sama gitu. Jangan ya itu hal-hal yang perlu kita rayakan bersama deh gitu. Ya kan? Yeay.